Baik, selamat pagi anak kelas 7. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini tentang tutorial of demand and supply curve, atau bagaimana cara membuat kurva permintaan serta kurva penawaran. Kita lihat ya. Sebelum dimulai, kita akan review sedikit tentang apa itu kurva permintaan atau demand curve. Demand curve is a graph that illustrates the comparison between the amount of demand and the price of goods and service. Atau kurva permintaan adalah sebuah grafik yang menggambarkan perbandingan antara jumlah yang diminta dengan harga barang atau jasa tersebut. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat ya. Pertama kali, create horizontal lines. This line shows demand for good. Pertama kali kita buat garis horizontal. Ya. Nah, garis ini menggambarkan jumlah barang yang diminta. Kita simbolkan dengan huruf Q. Langkah yang kedua, create the vertical lines. This line shows price of good. Kemudian kita buat garis vertikal. Nah, garis ini menggambarkan jumlah atau harga barang yang diminta. Kemudian make a value number in horizontal and vertical lines. Kita buat angkanya ya, baik untuk yang quantity maupun untuk yang price. Langkah keempat, make a point for each price combination with number of demand. Kita buat titik pertemuan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Misalnya kita lihat untuk harga barang jumlah 5, ya kuantitinya adalah B, 4 C, 3 D, dan 2 E. Kemudian connect the points with lines, it becomes a demand curve. Setelah titik-titiknya terbentuk, kita tarik garis. Nah, anak-anak, ini sudah jadi ya. Jadi garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut itu dinamakan dengan demand curve atau kurva permintaan. Baik, sekarang kita akan berlatih cara membuatnya. The quantity demand of rice. Ya, kita akan membuat kurva permintaan dari beras. Mister akan berikan tabel tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, langkah pertama kita buat garis horizontal. Nah, ini menggambarkan kuantitas barang yang diminta. Kemudian kita membuat garis vertikal. Ini menggambarkan tingkat harganya. Nah, kemudian untuk quantity demand kita tuliskan di bawah garis Q-nya. Ya, ini dari 10.000 sampai ke 30.000. Ya, kita buat dari yang paling kecil. Ya, 10.000, kemudian 15.000, 20.000, terus sampai ke 30.000. Setelah itu kita buat untuk yang price-nya. Nah, sama seperti quantity. Untuk price, ya, buat dari yang paling kecil dulu, yang paling bawah. 1000, 1200, 1400, 1600, dan 1800. Setelah itu kita hubungkan. Ya, untuk tingkat harga sebesar 1800, quantity demand-nya adalah 10.000. Untuk yang 1600, quantity demand-nya 15.000. Untuk yang 1400, quantity demand-nya 20.000. 1200 25.000, yang 1000 adalah 30.000. Setelah titik-titik ini terbentuk, kita tarik garis. Jadilah demand curve atau kurva permintaan. Sekarang kita lanjutkan ke supply curve atau kurva penawaran. Kita lihat pengertiannya. The supply curve is a graph that illustrates the ratio between the amount of goods and service offered and the price of the good. Jadi kalau untuk kurva penawaran, ya, itu menggambarkan perbandingan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harganya. Kita lihat ya cara membuatnya. Create horizontal lines. Ya, kita buat garis horizontal, ya. Ini menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, buatlah garis vertikal. Ini menggambarkan tingkat harganya. Ya, kita
kita kasih lambang P. Kemudian make a value of number. Ya, kita buat value numbernya ya, baik yang di tingkat supply maupun yang di price atau harga. Kemudian langkah yang keempat, buat titik-titiknya ya, titik pertemuan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harganya ya. 2 dengan B, kemudian 3 dengan C, 4 dengan D, 5 dengan E, dan 6 dengan F. Nah, setelah titik-titik terbentuk, kita buat garisnya ya. Connect the point with lines, it becomes supply curve seperti ini. Nah, mudah ya anak-anak cara membuatnya. Ini membuatnya sama seperti tadi kita membuat demand curve. Sekarang kita akan berlatih cara membuat supply curve. Baik, ini Mister akan berikan ya tabel dari tingkat penawaran beras. Pertama kita buat garis horizontalnya ya, menggambarkan supply. Nah, kemudian kita buat garis vertikal, dia menggambarkan tingkat harganya. Kita susun ya, untuk supply-nya dari 10.000 sampai 30.000. Dan untuk yang price disusun juga dari 1.000 sampai 1.800. Kemudian kita hubungkan ya, untuk tingkat harga 1.000 ya, jumlah penawarannya adalah 10.000. 1.200 15.000, 1.400 20.000, 1.600 25.000, dan 1.800 sebesar 30.000. Kemudian kita buat garisnya. Nah, jadilah apa yang disebut juga dengan nama supply curve. Jadi ini adalah kurva penawaran dari beras. Baik, terima kasih anak-anak.